hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016. Namun saat ini, kejaksaan belum bisa memastikan kapan dan siapa saja yang akan dieksekusi pada tahap keempat. Menurut Jaksa Agung, pihaknya harus memastikan seluruh hak terpidana mati telah terpenuhi sebelum eksekusi dilakukan. Teliti lagi, ya, pasal hidup sampai tidak meneliti, ya, sampai tidak dipilah-pilah, mana yang memang betul-betul syarat untuk dilakukan eksekusinya, dan tahapan-tahapan agung belum diberikan sebelumnya. Karena sekarang terus terang mereka selalu berusaha untuk mengulur waktu dengan menggunakan regulasi yang ada. Pada Juni 2016, Mahkamah Konstitusi telah menghapus aturan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Sehingga saat ini, terpidana mati dapat mengajukan permohonan gerasi tanpa ada pembatasan waktu. Hal ini dinilai sering dimanfaatkan oleh para terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah 3 kali melakukan eksekusi mati. Eksekusi pertama dilaksanakan pada 18 Januari 2015 terhadap 6 terpidana mati. Gelombang kedua pada 29 April 2015 dengan 8 terpidana, dan tahap ketiga pada 29 Juli 2016 dengan 4 terpidana mati. Tim Liputan Metro TV. Rekomendasikan agar Jaksa Agung berkonsultasi lagi dengan Mahkamah Konstitusi untuk membahas ketentuan yang membuat Kejaksaan Agung kesulitan mengeksekusi para terpidana mati. Ya, masih adakah celah hukum yang bisa didiskusikan? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Irawan. Selamat siang. Selamat siang. Kang Asep. Sama-sama. Kang Asep, sebetulnya pengajuan gerasi itu menghalangi eksekusi hukuman mati tidak sih? Gini, eksekusi mati kalau sudah BHT harus dilaksanakan. Cuma karena hukuman mati emang supaya ditunda dulu, nunggu upaya hukum luar biasa, PK maupun gerasi. Iya. Tapi kita ingat, ketika gerasi ini kan pengampunan. Nah, kita lihat Pak Jokowi kan sudah mengatakan berkali-kali gerasi terhadap bandar-bandar narkotika. Sebelum diajukannya Pak Jokowi mengatakan tolak. Jadi ngapain mengajukan gerasi walaupun itu hak gitu kan. Nah, kita kan tahu ada beberapa kasus mereka yang sudah dijatuhkan hukuman mati, udah ngajukan gerasi, bahkan diajukan gerasi, baru ngajukan gerasi keluar turun dia melakukan lagi. Nah, apakah itu akan mesti diterima? Persoalannya itu satu. Kedua, kita lihat memang ada sekarang tadi katakan di awal ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Konstitusi kan tidak buku ke depan. Kemudian, nah sekarang ada beberapa perkara yang sudah BHT yang sudah dijatuhkan jumlahnya 100 lebih ya. Kalau dulu 119 itu berapa? Apalagi sekarang muncul lagi putusan-putusan. Nah, apakah karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga gerasi ini akan menunda usaha mati? Tidak. Oke, jadi sebetulnya Jaksa Agung tidak memiliki hambatan untuk melaksanakan eksekusi mati jilid 4 karena tidak berlaku surut putusan MK-nya itu. Jadi sekarang tinggal bagi Jaksa Agung sebagai eksekutor putusan pidana, tinggal sekarang memilah dan memilih. Cari ada putusan-putusan dulu, katakanlah sekarang kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yang sudah BHT, yang sudah ngajukan gerasi, bahkan sudah ngajukan gerasi mengulangi lagi perbuatannya, atau minimal gini lah, kemarin kan terakhir melakukan eksekusi 10, batalkan hanya 4, 6. Ya minimal 6 dikerjain, apalagi yang sebelum-sebelumnya udah banyak. Kenapa nggak itu dilakukan? Jadi segera saya tidak sependapat aku mengatakan Jaksa Agung harus konsultasi Mahkamah Konstitusi. Tidak. Jaksa Agung tinggal laksanakan sekarang apa yang ada lakukan gitu kan. Jangan lagi menunggu berikucakan banyak lagi akhirnya nanti kita ribut apa? Pro dan kontra hukuman mati. Sementara terdakwa putusan mati ini akan semakin banyak. Kan sekarang kan di mana BNN atau polisian juga sekarang lebih banyak. Jangan sampai nanti mereka melakukan seperti sekarang kan dilakukan oleh BNN. Kalau tidak dieksekusi mati lebih tembak di tempat. Nah, tetapi kalau misalnya di antara 25 gembong narkotika yang akan dieksekusi itu ternyata mereka mengajukan gerasi setelah adanya putusan MK pada tahun 2016, berarti memang kalau mereka ingin melakukan upaya gerasi berarti harus ditunggu juga kan? Ya. Aturan hukumnya gerasi memang harus memberi kesempatan kepada itu. Ya kita tempuh dulu. Maka saya bilang sampai menunggu, katakanlah yang baru 25 Mahkamah Agung baru putus. Itu proses. Tapi ketika Jaksa Agung mau eksekusi yang sebelumnya. Kan bisa. Jadi katakanlah sekarang jumlahnya misalkan 125. Yang 100 ya habisin dulu gitu kan. Ya maaf, saya mengatakan habisin nyawa itu. Memang itu perintah hukum kan, perintah hakim. Yang 25 nunggu proses kan, nanti kan mengajukan. Kan Jokowi mengatakan akan saya tolak. Nanti kalau tolak Jokowi, katakanlah ngajukan lagi 2 kali, tinggal berikutnya kan. Gelombang 5, gelombang 6. Kalau saya kan tidak setuju. Udah gelombang tsunami aja habisin sekaligus. Anda sendiri melihat keputusan MK ini seperti apa? Apakah ini akan jadi penghalang bagi terpidana mati untuk mendapatkan kepastian hukum? Karena gerasi dibuka waktunya sampai kapanpun begitu. Ya, kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepastian hukum. Tapi ketika tujuan hukumnya ada kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ketika kepastian berbenturan dengan keadilan, masyarakat butuh keadilan kan. Banyak korban pelaku-pelaku gerbong yang selalu mengulang di LP dan semuanya. Kepastian sekarang Mahkamah Konstitusi memberi kepastian, diberi waktu, tidak ada batasan waktu, bisa berkali-kali. Ada kemanfaatan, bermanfaat nggak?
Nah itu hukum kan larinya ketika keadilan dan kepastian dibenturkan, kita tujuannya kemanfaatan. Kalau ini dilakukan diam saja, akan lebih berbahaya. Nanti kan ditolak, DLP melakukan lagi perbuatan. Sementara yang 100 tadi belum dieksekusi, 25 menunggu karena ada aturan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka saya bilang tadi, bagaimana sekarang eksekutor Jaksa Agung memilih dan memilah, laksanakan yang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dia diproses. Kita tunggulah kasih pertobatan mereka. Nah kalau sudah kasih pertobatan, ya nunggu giliran. Jadi nanti tidak jumlahnya, wah di Indonesia yang dieksekusi 100 lebih. Tidak, karena sebagian sudah menuju surga atau neraka, nah berikutnya menunggu kan jalan surga atau neraka. Jadi sebaiknya gimana nih ke depannya? Karena kita ketahui BNN juga tadi sudah disebutkan gelisah gitu, karena di lembaga pemasyarakatan tersendiri ternyata bandar-bandar narkoba ini masih bisa menjalankan bisnisnya. Tepat. Jadi gini, satu ya, ini kan masalahnya kenapa pelaku narkoba semakin berkembang itu karena tidak ada konstitusi masalah eksekusi, konsistensi eksekusi. Selama tidak ada konsistensi masalah eksekusi akan semakin tambah. Orang akan mengatakan, oh tidak efek gila, bukan itu. Karena kalau sekarang eksekusi mati dilakukan, bandar itu takut kok. Apalagi contohnya sekarang aja di Medan misalkan 2 kali BNN, kemudian di sini. Pak Tito kan bagus sekali mengatakan kirim mereka ke kamar jenazah. Nah kalau itu juga baru yang di awal belum proses hukum, udah takutan. Bayangkan kalau sekarang yang sudah BHT, yang sudah mengajukan gerasi, bahkan mengulangi bikin bandar, dilakukan oleh Jaksa Agung, massal, saya akan ketakutan. Nah kalau itu dilakukan, saya kira akan saya percaya deh, akan berkurang lah bagaimana gembong-gembong narkotika melakukan. Kang Asep, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Terus siang Kang Asep, karena ada aturan MK yang soal menghapus ketentuan batas pengajuan gerasi ini, Jaksa Agung sudah mengatakan bahwa ada terpidana mati yang terkesan mengulur waktu, Kang, untuk mengajukan gerasi supaya eksekusi matinya tertunda. Itu pasti, bagaimanapun nyawa tidak ada harganya, pasti dia berulang-ulang mengajukan BK dan tidak akan mengajukan waktu kan. Tapi kan sekarang eksekutor Jaksa Agung bisa memilih tadi kan, memprioritaskan yang pertama yang sebelumnya, yang ketika yang mengulur-ngulur ketahuan kelakuannya di LP, misalkan dia bikin pabrik, udah bisa disikat itu kan. Nah sekarang masalahnya kan si Jaksa Agung ini kan berpihak kepada putusan kan yang sudah ingkrah ya. Ketika putusan ingkrah dia melakukan gerasi ngulur-ngulur waktu, dan ketika ngulur waktu dia masih memproduksi sebagai bandar dan kemudian orang tahu bisa kelakuannya bagaimana dengan jaringan internasional, kenapa enggak? Kan dia melaksanakan putusan kan. Gerasi itu kan pengampunan, dia mengampuni, mengakui dirinya salah. Ketika dia dirinya salah, sudah jelas-jelas putusannya mati dan Jokowi mengatakan tidak akan saya kabulkan gerasi, kan percuma juga. Kang Asep, itu kan gerasi adalah hak, bisa nggak Jaksa Agung mengajukan pertanyaan atau meminta pernyataan dari yang bersangkutan apakah akan menggunakan haknya atau tidak? Kalau memang tidak menggunakan haknya, berarti kan selesai sudah hak-hak yang dia punya. Tepat, jadi ketika yang bersangkutan tidak mengajukan gerasi, LP maupun Jaksa Agung atau Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM sekarang bisa mengajukan ya amsal itu dia kepada presiden. Tapi kan sekarang udah ketahuan presidennya pasti nolak kok. Tapi sekali lagi tempuh dulu itu, misalkan dia tidak mengajukan karena dia tidak mengajukan, ditanya tidak mau mengajukan atau nunggu, ya ajukan aja oleh kepala LP ya melalui Menteri Hukum HAM. Nanti kan udah prosedurnya dilewati gerasinya. Apalagi kelakuan dia misalkan di LP yang kerok selama ini membantu jaringan internasional yang tidak pernah kapok, kenapa enggak? Yang penting gerasinya dia telah dilakukan. Kalau yang bersangkutan nunggu waktu, tidak akan pernah selesai karena udah tahu ada putusan MK yang tidak ada batasan waktu. Itu kan persoalannya di situ. Nah, kalau ini didiamkan, sementara putusan yang akan semakin banyak, yang sebelumnya belum dilaksanakan, nanti akan semakin banyak. Nah, selama ini kan di LP itu yang paling banyak kan narkotika. Nah, narkotika kalau bandar semakin banyak tidak diselesaikan sebelumnya, kapan kita selesainya menyelesaikan tadi? Kembali kemanfaatan demi kemaslahatan anak bangsa ini. Tapi selama para terpidana mati tersebut mengulur-ngulur waktu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Jaksa Agung. Bisa, tadi saya bilang dipilih prioritas mana yang dulunya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita hormati putusan Konstitusi yang belakang tadi ngulur waktu, kita ajukan gerasinya. Ya kalau dia yang tidak mengajukan, ajukan oleh keluarganya. Kalau keluarga mesti tidak mau karena memang aturannya mengulur, kan punya hak kepala LP, punya hak Menkumham mengajukan gerasi. Jadi kan Menkumham yang mengajukan gerasi. Undang-undang gerasi boleh, undang gerasi. Kalau yang bersangkutan belum mengajukan gerasi untuk terpidana matinya. Betul, silakan. Itu diatur di undang gerasi kok. Kalau sekarang dia menggunakan tidak ada waktu, kan yang bersangkutan ditanya kepala LP mengajukan gerasi nggak karena hak saudara. Kalau yang bersangkutan tidak belum waktunya, misalkan saya nunggu waktu, kepala LP bisa mengajukan kok, kenapa enggak? Undang-undang gerasi diatur kok. Makanya kan pertanyaan saya bagi saya, ketika yang bersangkutan tidak mengajukan gerasi, tapi masih melakukan perbuatan itu, dan masih mengendalikan dari dalam LP, didiamkan, ini lebih berbahaya negeri ini. Tiap hari yang mati banyak kan?
Oke, Kang Asep, tadi disebutkan bahwa konsistensi adalah kunci, khususnya dalam perang besar melawan narkoba, dan ini memang jadi concern kita bersama. Jokowi sudah menyatakan bahwa tidak akan memberikan gerasi bagi terpidana mati narkoba. Sementara di tahap prosesnya, ini ada perubahan-perubahan aturan yang mempersulit gitu untuk perang besar melawan narkoba. Ada PK yang bisa berkali-kali, lalu gerasi yang bisa tidak ada batas waktunya. Bagaimana Anda melihat ketidakkonsistenan ini? Kembali ke aturan dari konsistensi, dia hanya konsistensi eksekusi. Konsistensi itu pada yuridis. Putusan mati itu kan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. PK gerasi itu sebenarnya tidak menunda eksekusi. Nah sekarang ketika ada kebijakan politik dari Jokowi yang begitu bagus akan menolak semua gerasi, PK juga tidak menunda eksekusi walaupun kecuali hukuman mati, kembalikan ke asasnya bahwa PK gerasi tidak menunda eksekusi, laksanakan putusan. Toh ya jaksa ini kan hanya melaksanakan putusan hakim, apalagi didukung oleh politik hukumnya Jokowi, ya tinggal bagaimana Jaksa Agung mau nggak melaksanakan putusan itu. Kalau sekarang menunggu aturan-aturan yang kemudian tadi berubah-berubah, kembali menyimpang dari asas, yang tentu saya juga akan bertanya kenapa sih MK juga mengeluarkan aturan itu. Padahal kalau kembali ke 24 ayat 5, hukum acara itu dengan undang-undang bukan dengan putusan. Nah, tapi kembali lagi, kalau sekarang ada konsistensi dari Jaksa Agung memilah dan memilih, memprioritaskan pelakunya, ya tinggal sedikit kok yang dieksekusi. Oke, jadi Jaksa Agung bisa maju terus, tetap maju terus, konsisten. tapi Jaksa Agung konsisten dengan putusan yang dia melaksanakan putusan. Soal anjing menggonggong, biarlah Jaksa Agung tetap mengeksekusi. Baik, Kang Asep, terima kasih banyak Sama-sama atas kehadirannya. Dan pemirsa Metro Siang akan segera kembali usai headline dan mewanti-wanti Kementerian Perdagangan untuk memantau jalur perdagangan pangan agar tidak ada lagi permainan harga yang bisa memicu inflasi. Presiden Joko Widodo khawatir realisasi laju inflasi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini berada di kisaran 3 hingga 3,5%. Sementara tahun lalu laju inflasi berhasil ditekan 3,02%. Presiden ingin agar inflasi terus turun. Dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Istana Negara kemarin, Presiden Joko Widodo menyadari rumitnya mata rantai distribusi pangan yang memicu mahalnya harga bahan pokok. Untuk itu dengan tegas, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera membenahi masalah ini. Mata rantai distribusi kita banyak yang nggak benar. Ini betul kan? Sudah 2 tahun lebih kita membetulkan ini, tapi belum banyak hasil yang kita peroleh. Di Kementerian Perdagangan harus mengerti siapa pemain distribusi yang ada di tengah ini. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita berjanji akan segera memangkas mata rantai jalur perdagangan yang rumit. Kementerian Perdagangan pun telah mencabut aturan perpanjangan surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk memperingkas regulasi di sektor usaha. Itu juga hasil dari rakor Menko, yaitu kami sudah mencabut Kementerian Perdagangan atau sudah menyatakan yang pertama adalah SIUP tidak perlu daftar ulang. SIUP itu cukup 1 kali saja. Dalam hierarki rantai distribusi bahan pangan ada 3 kelompok besar, yakni sentra produksi, perantara, dan sentra konsumen. Saat ini pemerintah ingin mengefisiensikan rantai ini agar konsumen mendapat harga eceran yang sesuai dan petani juga mendapat kesejahteraan yang layak. Dari Jakarta, Elita Mega, Uca Fernandes, Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pangan yang juga belum memuaskan Presiden Joko Widodo, telah hadir bersama kami Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo. Pak Haryadi, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Pak, kita ketahui bahwa Mendak menyatakan bahwa tidak mudah begitu memangkas panjangnya rantai distribusi pangan. Nah, sebagai pelaku usaha, sebetulnya kesulitan utamanya apa dalam memangkas? Ya, sebetulnya yang harus dipahami dulu adalah mekanisme di produksinya, lalu juga mekanismenya di pasarnya. Nah, di tengah-tengah itu memang ada mata rantai yang menghubungkan antara dari produksi menuju pasar, Mbak. Nah, yang kita sampai saat ini dan juga sudah selalu pemerintah juga berusaha adalah tidak pernah kita itu mendapatkan data yang tepat dari sektor produksi itu seperti apa. Jadi produksi ini kan juga bisa naik, bisa turun, Mbak. Itu yang mempengaruhi akhirnya harga di pasar. Nah, pada saat pemerintah tidak bisa memprediksi, misalnya contoh yang sekarang lagi rame cabai misalnya gitu ya, cabai itu sehingga memang mengakibatkan ada kelangkaan di ujung karena produksinya itu yang harus dilihat seperti apa. Nah,
pada saat mata rantai ini, kalau misalnya itu akan dihapus, itu juga harus dipikirkan siapa yang akan menggantikan mata rantai yang di tengah ini. Nah, apakah Bulog atau bagaimana? Nah, memang di pertanian ini sebetulnya tidak ada kata tidak mungkin ya, semua atau mungkin, apalagi sekarang dengan teknologi dan sebagainya. Tapi memang harus ada yang mengatur di pasca produksi ini bagaimana peran siapa. Jadi kalau sekarang kan sudah sangat berkembang e-commerce ya, semua bisa dilihat secara real time antara penawaran dan permintaan dan menghubungkan langsung antara produsen dengan pasar. Nah, ini juga menjadi salah satu solusi sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah adalah petani ini kan juga di sektor produksi juga harus dikoordinir. Siapa yang kan nggak mungkin petani perlahan dia sekian lahannya milik mereka berhubungan langsung dengan konsumen, kan itu juga perlu ada koordinasi. Jadi ini yang menurut saya memang harus dilihat ke sananya. Kalau akar masalah sesungguhnya itu apa, Pak Haryadika? Presiden mengatakan bahwa mata rantai distribusi pangan itu banyak yang tidak benar. Nah, apa yang paling tidak benar di sini? Kalau menurut pandangan saya, Mbak, ya, itu kembali lagi. Jadi infrastruktur kita untuk menghubungkan antara si petani dengan konsumen itu yang secara puluhan tahun atau ratusan tahun udah terjadi dengan pola yang seperti ini. Misalnya ada tengkulak misalnya. Ya, tengkulak ini memang mereka itu yang menjadi penyangga kan. Kalau saat si petani itu berlebihan panennya, itu yang menampung dia, atau yang akan memberikan modal kerja bagi petani saat melakukan musim tanam mereka juga. Nah, ini kan yang harus dirapikan. Jadi menurut pandangan kami, titik-titik yang membuat biaya itu produksi menjadi lebih tinggi ini yang memang harus bisa sistematisir, harus dilihat kembali, karena apapun itu ada peran daripada perantara yang ada di sana. Jadi kuncinya ada di middleman-nya ini bagaimana tengkulakin. Terus terang memang tengkulakin bikin kita pusing juga, kita sebagai pelaku usaha ya, karena mereka misalnya satu contoh, mereka nggak mau dikenain PPN misalnya gitu kan. Nah, ini padahal ini kan mata rantai itu ya harusnya mereka mengambil PPN itu enggak. Nah, ini kembali lagi, tapi apapun yang kita lakukan itu harus diperhatikan badannya atau sistem penggantinya apa kalau ini kita tidak lakukan. Tapi pada intinya itu bisa dihapuskan. Harusnya bisa, seperti kalau di industri kami perhotelan misalnya. Dulu yang mengambil peran di perantara itu kan perusahaan travel agent. Atau di di penerbangan juga demikian. Travel agent berperan untuk memediasi antara konsumen dengan kami sebagai yang memiliki sarana produksinya. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce, konsumen bisa langsung booking sendiri, bisa ngatur sendiri mau penerbangan juga. Nah, ini yang sebetulnya juga mesti dipikirkan. Tapi perkaranya ini adalah di kelompok produksi ini kan nggak mungkin si petani itu hanya dengan lahan yang terbatas, dengan produksi variasi yang terbatas, mereka menawarkan itu langsung di e-commerce gitu. Nah, ini kan harus sejumlah langkah kan sudah ada, Pak. Seperti misalnya ada Bulog, lalu juga punya Rumah Pangan Kita, dan ada Toko Tani Indonesia. Ini sudah berjalan, tapi belum juga memuaskan hasilnya begitu. Sebenarnya apalagi yang kurang kalau kita memang mau menghapus middleman ini. Nah, kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa, Metro Siang masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.